Baik, perkenalkan nama saya Christian Jericho Bulele. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan saya akan menjelaskan UTS saya dengan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Jadi soal pertama itu jawabannya itu representasi berbasis aturan atau role based representation. Deskripsinya itu ada representasi berbasis aturan menggunakan aturan if then untuk mendefinisikan hubungan kausal antara kondisi dan tindakan. Pengetahuan dalam bentuk aturan ini memungkinkan sistem pakar melakukan inferensi dengan mengidentifikasi aturan mana yang berlaku berdasarkan input atau kondisi tertentu. Jadi adapun contoh penerapannya misalnya dalam sistem pakar diagnosis medis, aturan bisa didefinisikan seperti if pasien mengalami demam tinggi dan sakit tenggorokan, dan kemungkinan pasien menderita infeksi tenggorokan. Keduanya ada contoh kedua if pasien mengalami batuk dan sesak napas, dan then-nya kemungkinan pasien mengalami infeksi paru-paru. Dan adapun kelebihannya ada pertamanya sederhana dan mudah diimplementasikan karena setiap aturan berdiri sendiri. Kedua, memungkinkan pemeliharaan dan perbaikan sistem secara bertahap dengan mengedit atau menambahkan aturan secara individu. Fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai aplikasi yang berbasis kondisi keputusan. Dan adapun kekurangannya, pertama, sulit dikelola jika aturan menjadi terlalu banyak sehingga menyebabkan proses inferensi menjadi lambat. Kedua, tidak cocok untuk situasi yang kompleks atau memerlukan pembaruan pengetahuan secara otomatis. Adapun ketiganya, sistem mungkin mengalami kesulitan saat menghadapi kasus-kasus yang belum tercover oleh aturan yang ada. Dan adapun keduanya, representasi berbasis kerangka atau frame based representation. Deskripsinya, frame adalah struktur data yang mengorganisasikan pengetahuan dalam bentuk slot dan nilai. Setiap frame mewakili objek atau konsep tertentu dan menyimpan informasi tentang atribut atau slot dari objek tersebut. Representasi ini memungkinkan pembuatan hierarki atau hubungan antara objek. Contohnya, penerapan dalam sistem pakar manajemen inventaris, setiap produk atau barang bisa diwakili oleh sebuah frame. Misalnya, frame barang ada namanya laptop, harga 15 juta, kualitasnya 20, pemasok PT di teknologi cerdas. Dengan frame ini, sistem pakar dapat dengan mudah mengelola informasi inventaris barang, memantau stok, dan melakukan pelacakan pemasok. Adapun kelebihannya, mengorganisir pengetahuan dalam struktur yang terstruktur dan mudah dikelola. Kedua, contoh untuk pengetahuan yang kompleks dengan atribut yang beragam. Ketiga, fleksibel dan memungkinkan perluasan dengan menambahkan frame baru tanpa mengubah struktur sistem secara signifikan. Adapun kekurangannya lebih kompleks daripada aturan sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya lebih diimplementasikan. Kedua, membutuhkan konsistensi tinggi dalam penentuan slot dan nilai agar data tidak bertentangan. Ketiga, tidak cocok untuk inferensi sederhana karena frame lebih ideal untuk pengetahuan struktur yang stabil. Adapun soal kedua, desain agen cerdas untuk rekomendasi produk. Pertama, tipe agen yang digunakan. Agen cerdas yang cocok untuk tugas ini adalah agen berbasis pembelajaran ataupun learning based agen. Agen ini mampu belajar dari data yang terkumpul
dari interaksi pengguna dengan sistem dan data pembaruan rekomendasi secara dinamis seiring bertambahnya informasi pengguna. Agen berbasis belajar ini menggunakan kolaboratif filtering dan context-based filtering untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan agen beradaptasi dengan preferensi pengguna yang terus berkembang dan memberikan rekomendasi yang personal dan relevan. Adapun kedua, pengumpulan informasi dari pengguna. Dan agen cerdas mengumpulkan informasi dari pengguna melalui beberapa cara. Pertama, data eksplisit, informasi yang diberikan langsung oleh gangguan, seperti preferensi kategori, produk favorit, atau rating yang diberikan pada produk. Adapun keduanya, data implisit, agen mencatat perilaku pengguna selama menggunakan platform e-commerce seperti riwayat penelusuran, klik produk, lama waktu yang dihabiskan di halaman produk tertentu, dan pola pembelian. Dan adapun juga data kontekstualnya, agen juga bisa mengumpulkan informasi kontekstual seperti lokal pengguna, waktu akses, atau perangkat yang digunakan yang membantu merekomendasikan produk yang lebih relevan dalam konteks tertentu. Ketiga, teknik rekomendasi yang diterapkan. Beberapa teknik rekomendasi yang dapat diterapkan agar hasil rekomendasi lebih akurat meliputi: pertama, kolaboratif filtering. Adapun penjelasan teknik ini merekomendasikan produk berdasarkan pola perilaku pengguna yang memiliki kesamaan preferensi. Kedua, contoh based filtering. Adapun penjelasan, teknik ini menggunakan atribut produk yang disukai pengguna untuk merekomendasikan produk serupa. Dan hybrid recommendation system. Adapun penjelasan, penggabungan kolaboratif dan kontek based filtering untuk memberikan rekomendasi yang lebih berakurat. Keempat, evaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan. Adapun kekurangannya, personalisasi yang tinggi. Dan kedua, pembelajaran berkelanjutan. Dan ketiga, efisiensi dan kecepatan. Adapun kelemahannya itu masalah cold start dan over specialization. Ketiga, kompleksitas komputasi. Soal ketiga, pertama, aturan adalah berbentuk logika proporsional. Dalam skenario ini kita memilih P, sensor gerak mendeteksi gerakan, dan C-nya kamera mendeteksi adanya aktivitas, dan A-nya alarm berbunyi. Logika proporsional untuk menghubungkan ketiga komponen ini adalah pakai rumus ini. Artinya, jika sensor gerakan P atau kamera C pendeteksi aktivitas, maka alarm atau A akan menyala. Keduanya contoh penerapan dalam situasi nyata. Misalkan sebuah perusahaan memasang sistem keamanan di gudang kantornya yang terdiri dari sensor gerak dan kamera di setiap pintu masuk dan area sensitif. Sistem pekerjaan dengan aturan berikut. Pertama, situasi pertamanya, jika seseorang berjalan di depan sensor gerak, maka P akan bernilai true ataupun benar, sehingga meskipun kamera C tidak mendeteksi apapun, C sama dengan false. Aturan PCA tetap membuat alarm menyala. Situasi keduanya, jika kamera mendeteksi aktivitas di area tertentu, C atau true, sementara sensor gerak tidak mendeteksi gerakan, P false, alarm akan tetap menyala.
Dan situasi ketiganya, jika kedua perangkat, baik sensor gerak maupun kamera, mendeteksi aktivitas P-through dan C-through, alarm tertentu akan berbunyi. Ketiga, evaluasi kelebihan keterbatasan. Kelebihannya itu ada sederhana dan efektif, dapat diprediksi, dan ketiga dapat diperluas. Adapun sederhana dan efektif ini, sistemnya menggunakan aturan logika profesional yang mudah diterapkan dan cepat dievaluasi dalam kondisinya. Dan penjelasan dapat diprediksinya ini, respon sistem ini dapat dengan mudah diprediksi dan tidak memerlukan kondisi yang kompleks untuk memicu alarm. Dan yang diperluas ini adapun penjelasan logika proposisional ini dapat diperluas dengan menambah perangkat lain seperti sensor, pintu atau suara dengan aturan serupa. Keterbatasannya adapun tidak dapat membedakan keparahan keterbatasan dalam kondisi kompleks, tidak ada penanganan ketidakpastian. Penjelasan pertama ini, sistem ini akan memicu alarm meskipun aktivitas tidak berbahaya, misalnya pergerakan hewan kecil atau benda jatuh sehingga sering menghasilkan alarm palsu atau false positif. Adapun keduanya, keterbatasan dalam kondisi ini, sistem ini tidak bisa menangani skenario di mana kondisi lebih kompleks, misalnya kombinasi dari beberapa faktor seperti waktu, malam, atau lokasi tertentu yang lebih berisiko. Dan ketiga ini juga kayak penanganan ketidakpastian. Logikanya itu berposisional tidak dapat mengelola ketidakpastian seperti mendeteksi probabilitas ancaman sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan analisis tingkah risiko. Soal keempat ini ada komponen utama sistem pakar. Pertamanya basis pengetahuan atau conflict base. Pertama, basis ini pengetahuannya adalah inti dari sistem pakar berisi aturan-aturan dan faktor medis yang relevan untuk diagnosis. Kedua, basis pengetahuan dapat dibandingkan menggunakan aturan if then atau jika maka atau kerangka pengetahuan yang memetakan gejala kemungkinan penyakit. Keduanya, mesin inferensi. Adapun penjelasannya di bawah ini, pertama, mesin inferensi merupakan komponen yang mengambil aturan-aturan dari basis pengetahuan untuk memproses informasi yang diberikan oleh pasien atau input gejala dan menghasilkan kemungkinan diagnosis. Adapun contoh keduanya ini, mesin inferensi dapat pendekatan forward chaining mulai dari gejala ke diagnosis atau backward chaining memulai dari kemungkinan diagnosis dan menguji gejala. Dan ketiga pun ada pun antar muka pengguna atau user interface. Antarmuka pengguna berfungsi sebagai penghubung antara dokter ataupun pengguna dengan sistem pakar. Dan antarmuka ini juga harus menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami serta memungkinkan dokter untuk memberikan feedback terhadap hasil diagnosisi. Keempatnya, modul akuisisi pengetahuan. Adapun modul ini bertugas mengumpulkan dan memperbarui pengetahuan dalam basis pengetahuan. Dan modul ini juga memungkinkan ahli medis menambah atau memperbarui aturan tanpa mengubah struktur sistem secara keseluruhan. Kelima, model penjelasan. Adapun modul ini berfungsi memberikan penjelasan kepada pengguna tentang proses atau logika di balik diagnosis yang diberikan. Misalkan, sistem bisa menjelaskan mengapa gejala tertentu mengarah pada diagnosis tertentu. Kedua, modul ini penting dalam bidang medis karena
dokter memungkinkan ingin memahami alasan di balik rekomendasi sistem sebagai penggunaan untuk perawatan pasien. Cara kerjanya itu input gejala dan pencocokan gejala, proses inferensi, output diagnosis, dan penjelasannya yaitu modul penjelasan memberikan informasi kepada dokter mengenai bagaimana sistem mencapai diagnosis atau saran tersebut. Evaluasi sistem pakar dalam konteks pelayanan kesehatan. Adapun kelebihannya yaitu akses ke pengetahuan medis yang terstruktur. Sistem pakar ini memungkinkan dokter umum yang mungkin bukan spesialis mendapatkan akses cepat ke pengetahuan yang biasanya dimiliki oleh spesialis. Dan keduanya efisien dalam diagnosisi dengan memberikan kemungkinan diagnosisi berdasarkan gejala yang dilaporkan. Sistem pakar dapat membantu mempercepat proses diagnosis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk meneliti atau mencapai paduan medis secara manual. Ketiganya, konsistensi diagnosis. Sistem pakar menggunakan aturan yang sama setiap kali sehingga dapat membantu mengurangi inkonsistensi atau biasa dalam diagnosis. Dapat digunakan sebagai alat pelatihan. Dan sistem ini dapat digunakan oleh mahasiswa kedokteran atau tenaga medis baru sebagai alat pelatihan untuk mengenali pola penyakit dan diagnosis. Keterbatasan tidak bisa menghentikan pengalaman klinis. sorry. Jadi sistem pakar hanya mengikuti aturan yang sudah ada sehingga tidak dapat meniru institusi atau pengalaman klinis yang dapat dari pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Keterbatasan basis pengetahuan. Basis pengetahuan mungkin tidak mencakup semua penyakit atau kondisi medis, terutama yang lengkap atau baru ditemukan. Hal ini bisa mengakibatkan diagnosis yang tidak akurat. Ketiga, kendala dalam penanganan kasus yang kompleks. Adapun pada kasus kompleks yang melibatkan banyak gejala ini yang tumpah tindih atau penyakit yang memiliki banyak manifestasi, sistem pakar mungkin kesulitan membuat diagnosis yang akurat. Resistensi pengguna. Beberapa tenaga medis mungkin kurang percaya pada diagnosis otomatis atau merasa bahwa sistem ini terlalu kaku dibandingkan dengan keputusan medis berbasis pengalaman. Soal kelimanya berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan sistem berbasis logika Fuzzy yang menentukan kelayakan mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa berdasarkan IPK dan penghasilan orang tua. Dan ini definisi variabelnya, ada input variabel IPK-nya dan kategori Fuzzy untuk IPK-nya ada yang rendah, sedang, tinggi, dan penghasilan orang tuanya ada rentang dari 0 hingga 10 juta. Kategori Fuzzy untuk penghasilan ada yang rendah juga, sedang, tinggi juga. Dan ada juga output variabelnya kayak kelayakan mahasiswa menuju ke tingkat kelayanan untuk menerima beasiswa. Ada kategori Fuzzy untuk kelayakannya, tidak layaknya dipertimbangkan dan layak juga ada. Dan kedua, fungsi keanggotaan, membership function. Untuk setiap variabel Fuzzy, kita perlu menentukan fungsi keanggotaan yang menggambarkan setiap kategori. Berikut contoh fungsi keanggotaannya. Adapun fungsinya itu ada IPK dan ada juga rendah, sedang, tingginya. Penghasilan orang tuanya ada juga rendah, sedang, dan tingginya. Dan ada penjelasannya untuk fungsinya kayak untuk rendah IPK-nya ini fungsi segitiga dengan rating 0 hingga 2,0 dan sedangnya fungsi segitiga dengan rentang 1,5 hingga 3,5 dan yang lebih tinggi dan bagus untuk
rating IPK-nya ada 30 hingga 4,0. Dan penghasilan orang tuanya pun ada di sini. Dan fungsi-fungsinya juga. Dan kelayakan beasiswanya tidak layak dipertimbangkan yang layaknya. Dan ketiga, aturan Fuji. Fuji Rules berdasarkan kombinasi IPK dan penghasilan orang tua, kita dapat merumuskan aturan-aturan Fuji sebagai berikut. Jika IPK rendah dan penghasilan tinggi, maka tidak layak. Jika IPK sedang dan menghasilkan sedang, maka dipertimbangkan. Dan ketiganya, jika IPK tinggi dan penghasilannya rendah, maka layak juga. Jika IPK tinggi dan penghasilan sedang, maka dipertimbangkan. Dan seterusnya, jika IPK sedang dan penghasilannya rendah, maka dipertimbangkan juga. Dan jika IPK rendahnya dan penghasilannya rendah, maka tidak layak. Dan sebagainya hingga semua kombinasi tercakup. Adapun keempatnya, inferensi Fuji. Untuk melakukan inferensi Fuji, kita bisa menggunakan metode Mamdani. Pertama, tentukan nilai keanggotaan setiap input sesuai dengan kategori Fuji masing-masing. Kedua, terapkan aturan Fuji untuk menentukan nilai output dengan mengkombinasikan derajat keanggotaan input. Ketiga, gunakan metode Min-Max untuk menggabungkan hasil dari setiap aturan. Adapun kelimanya, defujikasi. Defujikasi digunakan untuk menginferensi nilai Fuji menjadi nilai tegas. Metode Central of Gravity dapat digunakan di sini untuk menghitung skor akhir yang menentukan tingkat kelayakan mahasiswa. Keenam, antarmuka pengguna. Buat antarmuka pengguna sederhana menggunakan Python. Kayak misalkan menggunakan library seperti Tkinter, dan adapun beberapa unsur. Pertama, tampilkan dua input bidang yaitu IPK dan penghasilan orang tua. Setelah input dimasukkan, tekan tombol cek kelayakan untuk menjalankan sistem Fuji dan memberikan hasil kelayakan beasiswa. Dan ini pun contoh coding Python-nya saya. Jadi untuk Python ini, codingan saya ini, jadi harus mendownload aplikasi pip install NumPyKit Fuji untuk memasukkan codingan ini di aplikasi itu, dan agar codingan ini bisa jalan, karena codingan ini tanpa aplikasi ini dia nggak bisa jalan. Jadi harus ngedownload aplikasinya dulu. Dan penjelasan codingan ini yaitu ada definisi variabel. Setiap variabel Fuji termasuk fungsi keanggotaan untuk IPK, penghasilan, dan kelayakan. Aturan Fuji membangun aturan logika Fuji untuk setiap kondisi. Tekniker GUI menyediakan antarmuka pengguna untuk memasukkan nilai IPK dan penghasilan orang tua. Dan ataupun keempat, proses Fuji-nya setelah input dimasukkan, sistem menghitung kelayakan berdasarkan aturan Fuji dan menampilkan hasil di antarmuka. Dan evaluasi kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya ada mengakomodasikan ketidakpastian. Menggunakan logika Fuji membuat sistem lebih fleksibel dalam menangani ketidakpastian. Kedua, peningkatan aksesibilitas. Sistem dapat digunakan dengan mudah untuk mendukung proses seleksi beasiswa dengan lebih objektif. Adapun keterbatasan subjektivitas. Pilihan fungsi keanggotaan dan aturan Fuji bisa subjektif sehingga memungkinkan perlu menyesuaikan berulang. Kedua, tidak sepenuhnya presisi. Sistem Fuji memberikan keputusan berdasarkan derajat keanggotaan yang memungkinkan kurang tepat dibandingkan perhitungan numerik pasti.
Baik, itu pun penjelasan yang saya jelaskan dan inilah hasil UTS saya. Kalau misalnya ada kekurangan dan tidak lengkapnya mohon dimaklumin. Terima kasih.